Hello good friends, kembali lagi di Podcast Station. Teman-teman Podcast Station, kali ini kita melakukan sidak lagi nih gitu ya, ke salah satu tempat kuliner yang namanya itu Kedai Ketan Pandanwangi. Dan hari ini kita mau coba untuk ngobrol, untuk wawancara lah gitu ya, kepada ownernya langsung gitu ya. Oke, langsung aja kita kasih waktu untuk ownernya buat kenalan dulu nih gitu. Halo Pak Haji. Ya, halo, selamat sore. Saya Sugiarto Setiawan, salah satu dan pemilik tentunya, pemilik daripada owner Kedai Ketan Pandanwangi. Iya. Oke. Sekarang mungkin ini Pak Haji nih. Kalau dari ini panggilnya Pak Haji aja atau gimana nih? Ya, Pak Haji aja ya gitu. Oke. Pak Haji, sekarang kegiatan Pak Haji itu cuma ngurus di kedai ini aja atau memang ada beberapa outlet lain? Ada beberapa outlet. Oh, ada beberapa outlet. Selain Ketan Pandanwangi itu apa lagi sih? Ada, saya tuh kegiatan saya sama Pandanwangi juga sebetulnya, cuma beda tempat. Lebih ke cabang ya? Iya, lebih ke Oke. cabang. Lebih ke cabang. Saya ada di Permata Cimanggis, di food courtnya Permata Cimanggis. Iya, di situ ada. Oke, selama ini Ketan Pandanwangi ini sebetulnya udah berapa cabang Pak yang udah ada nih gitu? Yang dari pertama awalnya memang dari Permata Cimanggis, kemudian sekarang sudah ada di Adres. Oh di gitu. Bogor. Oh Jadi berarti kita berdua. Oh ini yang kedua ya. Secara pusat berarti di sana? Sekarang kan di sini. Oh, karena rumah saya sebelahnya. Oh, karena mungkin Pak Haji ini dia memanfaatkan lokasi, Iya, Pak ya. betul. Gitu. Jadi ini sebetulnya di halaman ataupun ada lahan kosong di pinggir rumahnya yang bisa untuk dijadikan itulah gitu ya. Kedai gitu. Oke. Nah, Pak, sebetulnya kenapa sih sampai akhirnya memutuskan untuk membuka kedai ketan? Ketan gini. Awalnya saya masih kuliah. Waktu itu saya masih kuliah, ceritanya ada teman-teman di kampus dan satu kos. Nah, saya ini suka beli durian kalau pulang dari kampus. Beli durian, saya masak tuh durian. Kemudian saya masak ketannya. Nah, saya kasih makan tuh teman-teman di kosan. Nah, dibilang enak. Waduh, enak nih gini-gini. Ada salah satu dosen filsafat, salah satu profesor, dia bilang suatu saat Anda nanti akan buka Kedai Ketan Pandanwangi. Oh gitu. Makanya nama Kedai Ketan Pandanwangi itu yang mungkin ada sedikit titipan dari sana ya, gitu. Dan ini awalnya dari penilaian teman-teman berarti Pak? Iya, dari teman-teman dulu. Dari penilaian kampus, teman-teman sampai kosan. Tahun berapa ya? 80-an, 85. Karena itu masih zaman kuliah ya. Iya, masih kuliah. Gitu. Nah, kalau untuk ketan ini sebetulnya, ini kan ketan itu banyak variannya Pak. Benar. Ya. Nah, yang salah satunya yang best seller dari sini itu sebetulnya apa? Kedai Ketan ini Pandanwangi. Dia itu yang favoritnya durian. Karena saya awalnya di durian. Oh gitu. Jadi perpaduan ketan durian itu. Durian dulu, yang topnya tuh duriannya dulu. Kemudian baru ada serikaya, ada susu, terus ada abon, baru serundeng. Tuh. Oke, nih teman-teman, ini cukup menarik ya, dengan kayak dengan tempat yang nyaman gitu ya, tempat yang bagus banget gitu Pak ya, untuk kayak kita bersantai, untuk kita kayak meeting pun ini enak banget. Tapi di sini dengan harganya sebetulnya nggak terlalu mahal. Enggak, memang. Ya, iya, betul. Ini nggak terlalu, karena range harga dari 15.000 ya masih oke lah. Betul. Nah, cuma di sini 15.000 sudah mendapatkan kualitas yang oke. Bagus. Ya. Terus lagi mungkin di sini sudah mendapatkan tempat yang nyaman itulah. Betul. Kalau boleh tahu Pak, secara kualitas nih mungkin bisa disebutkan dari apa aja gitu loh. Iya, kalau kualitas saya pakai ketan yang nomor 1, yang bagus. Ketan yang paling nomor 1 yaitu jenis yang dibilang orang Paris ya. Itu lebih mahal memang harganya per kilogram. Kemudian saya tidak menggunakan santan yang kemasan. Itu berarti langsung memang parutan gitu langsung paras, ini ya. santan peras yang memang dari kelapa. Yang bagus, yang tua bagus kita pilih. Kemudian santannya. Dan yang kedua gula merahnya juga saya pakai yang bagus.
duriannya pakai yang bagus, Ya. sehingga saya menjual cita rasa ya, bukan cuma menjual harga. Ya. Jadi ada di sini kalau orang datang, konsumen datang, dia dapat ada cita rasa, harga juga nggak terlalu mahal. Satu lagi tempat yang nyaman buat makan di sini. Ya, betul. Karena gini Pak, sebetulnya ada juga kan kayak orang-orang ya, salah satunya dari ya. Nah. Kayak pun kalau misalkan untuk singgah di salah satu tempat makan, kadang yang dicari itu tempat. Tempat, betul. Ya. Iya. Kalaupun misalkan tempatnya nyaman, tapi secara menunya kurang enak, Nah, betul. kita masih bisa merasakan nyaman. Iya. Tapi ya kalau misalkan seenak-enaknya menu tempatnya kurang nyaman ya gimana ya? Iya. Gitu loh. Nah, apalagi kan kalau kayak di sini udah dikasih tempat nyaman, cara produk ataupun kemasan ketannya udah enak juga, bagus juga, cantik. Nah, itu kan bisa menambah apa ya, rasa betah kita di sini gitu loh. Benar, iya. Itu memang targetnya ke sana sih. Targetnya ke sana. Karena itu sebetulnya udah sedikit banyaknya sudah menjawab loh Pak. Iya, Ya. iya. Ya tanpa harus tanpa harus kita melihat dari luar pun udah kelihatan ini tempatnya udah nyaman. Iya. Gitu loh. Karena penilaian awal tempat Pak. Iya. Oke. Nah, Pak, sekarang kita mau coba tarik nih ke belakang. Ya. Karir untuk Pak Haji itu sebetulnya dari apa sih? Awal bangetnya itu. Pas lulus kuliah tuh langsung ke apa gitu loh? Kerja, banyak kerja. Kerja dulu. Kerja di beberapa perusahaan swasta. Mhm. Ya, macam-macam tuh. Terus akhirnya iseng saya melamar jadi guru. Oh, sempat jadi guru nih? Jadi guru. Pertama tuh saya di SMA Bintara. Kalau boleh tahu itu di Depok. mapel apa nih, Bapak? Apa ya? Di mata pelajaran apa? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Terus? Bahasa Mandarin. Kemudian dari SMA Bintara saya ke SMA Cakrabuana, sama tuh Bintara Cakrabuana. Di situ terus 2004 saya pindah ke SMK Negeri 1. Ya. Berarti dari tahun berapa tuh Pak di dunia pendidikan? Dari tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai pada tahun terakhir di 2013. Oh, 2000 masih baru-baru Baru kemarin 2013 saya closing dari dunia pendidikan, pindah dulu, masih ngajar-ngajar yang biasa-biasa lah gitu ya. Setelah itu baru saya berpikir usaha. Ya. Nah, dimulai dari kedai ketan Bandar Wangi yang saya buka tuh di 2018. Berarti ketan ini dibuka di tahun 2018. Nah, ini kan ada space waktunya dari 2013 sampai 2018. 5 tahun itu kegiatan apa Pak? Ngajar, jalan-jalan, terus sama apa ya, ada usaha lah. Ada usaha lain juga lah ya. Oh iya, banyak. Saya batik, main batik juga, batik. Kalongan? Enggak, saya bikin lebih ke edukasi. Oh, edukasi. Bukan dagang, Oh, edukasi. iya. Edukasi batik, akhirnya saya sempat jadi vendornya Plaza Indonesia. Oh iya, Plaza. Jadi bikin batik untuk Plaza Indonesia. Oke. Nah, sekarang ini kan dari awal mula karirnya itu dari dunia pendidikan sampai akhirnya mencoba untuk membuka usaha sendiri ya, dan sampai pada akhirnya sekarang nih ini salah satu usaha Pak Haji yang sudah mulai berkembang nih. Iya. Ya, ini udah bisa dibilang besar lah Pak Haji ya. Nah, sebetulnya secara background itu apa sih Pak? Secara background Pak Haji nih gitu, background pendidikannya itu apa? Memang ada di ranah manajemen kah? Manajemen bisnis atau apa? Sok saya di bahasa Mandarin. Oh, memang sebetulnya di dunia pendidikan ya gitu. Oke. Pas waktu itu ketika lulusan S1 sastra Cina ya? Iya. Nah, dari situ nggak ada niatan untuk kayaknya ini buka lembaga sendiri nih gitu. Ada, cuma saya malasnya di perizinan segala macam. Iya Saya sih, sangat memang. sehingga saya fokuskan udahlah dengan usaha yang lain. Ya, yang lebih simpel tapi Iya. cepat menghasilkan yang Iya, lain gitu. benar. Nah, Pak Haji ini kan mungkin cukup menarik ya, dan mungkin ini untuk teman-teman juga bisa dicontoh nih gitu ya. Kalaupun misalkan nanti kalian sekarang kegiatan atau pekerjaan kalian apapun itu, sebetulnya usaha itu bisa jadi sampingan ya Pak.
tapi nantinya bisa jadi penghasilan utama. Iya, awalnya gitu. Iya. Nah mungkin ini bisa ditiru nih untuk teman-teman di rumah gitu ya. Nanti bisa coba bisnis apa aja, kan kita nggak ada yang coba. Benar. Iya. Kan ya. Betul. Bisa jadi aja yang awalnya iseng-iseng jadi luar biasa kan. Gitu. Nah sekarang Pak Haji, sebetulnya dari awal karir sampai saat ini tuh Pak Haji tuh pernah ada di titik terendah atau misalkan ketika terpuruknya Pak Haji itu apa sih gitu? Pernah. Semua orang pasti. Iya. Jadi ada porsi pada saat itu. Ada porsi di mana kita harus ada di bawah, ada porsi di mana kita harus ada di atas. Jadi pada saat kita di bawah sih, pertama saya bagaimana saya bisa bangkit kembali dari tadi trik nol ya, enggak banget. Aduh. Dengan kondisi yang morat-marit ya. Kemudian di situ saya berpikir bagaimana saya keluar dari kehidupan yang sekarang di titik nol. Saya berusaha, terus sabar, terus jujur bagaimana? Jujur, nggak pernah minjem. Misalnya kemarin ke teman atau nggak pakai teman, nggak usah. Jadi berpikir dengan cara sendiri. Kreatif ini banget. Nah, dari kreatif itulah akhirnya saya bisa keluar dari kesulitan itu. Berarti lebih ke gimana kitanya ya Pak? Iya, benar. Kreatif itu penting untuk di era saat ini. Karena orang bilang, waduh sekarang nyari duit susah, bohong. Itu sih yang malas aja. Oke, ini nih Pak Haji kalau boleh tahu itu di saat terpuruk itu pas waktu di tahun, maksudnya pas waktu lagi ngerjain apa nih gitu? Belum ngajar ya, kalau di sebelum ngajar sih, kalau udah ngajar sih kayaknya 2000 itu sih berjalan, udah mulai amalnya. Iya, amal semua. Nah ini kan ketan ini kan di tahun 2018 ya. Nah ini kan melalui COVID nih Pak. Ya proses COVID, ya badai COVID itu. Di sela-sela COVID gimana tuh? Karena kan itu sebetulnya imbasnya ke semua orang. Benar. Gitu. Ya tuh. COVID itu kontrak bayar terus, dagang masuk nggak ada. Ya udah santai-santai, kita tunggu sampai wabah COVID ini selesai 2001 ya, 2001 kalau nggak salah itu udah 2000 lah, 2002 sudah 2001 kalau 2001 udah mulai ya udah sampai sekarang 2001 bangkit udah, kemudian 2003 akhir saya mulai lagi membuat cabang, itu di sini. Oh, 2023 berarti ya? Iya, ini baru 2023. Oh, berarti di sini kurang lebih mau 1 tahun ya? 1 tahun. Iya, pasti. Nah itu apa namanya? Pas waktu pandemi semua itu Pak, itu kan semua kena. Ya. Nah, apa yang Pak Haji lakukan, karena kan mungkin secara toko tutup, secara karyawan pun kan tidak ada yang kerja dan sebagainya. Nah, di situ apa yang Pak Haji lakukan setelah itu semua tutup dan semua itu udah ibaratnya udah ada yang belum tikar lah gitu loh. Nah, sedangkan Pak Haji kan mungkin ada rasa tanggung jawab terhadap karyawan dan sebagainya gitu loh. Ya. Nah, itu gimana tuh? Kalau itu sih kebetulan, jadi porsi rezeki saya cukup baik kali ya. Jadi saya punya cadangan. Iya, jadi sehingga buat saya tuh nggak ada kesulitan sih. Jadi pada COVID yang nganggur aja. Cuma itu devisanya cadangan devisanya. Iya. Gitu. Makanya mungkin agak sedikit kewalahan. Oh, jual mobil 1. Ya, karena kan mungkin kita tahu semua lah pas waktu itu ya. Gitu. Iya. Nah, Pak Haji, ini ada tips and trick nih untuk teman-teman yang ada di rumah gitu. Takutnya kan teman-teman di sana ada yang merasa dia lagi terpuruk nih gitu, tapi gimana caranya untuk dia bisa up lagi gitu loh. Iya, kalau gitu sih buat teman-teman, saran saya pertama kalau terpuruk kita selalu berpikir yang baik, berpikir yang positif dan kreatif. Jadi bidang apa sih yang kita punya ya, skill dan kemampuan apa sih? Kalau memang dia bisa bikin masak, kalau memang dia bisa bikin minuman yang enak, bikin minuman yang enak, sehingga
apa sih, terus buang nih yang namanya baju gengsi. Orang banyak kan gengsi ya, apalagi dengan level yang banyak nih teman-teman yang sekarang teman saya dengan level atas terus jatuh terus dia gengsi. Ya udah makan gengsi sampai sekarang nggak bisa bangkit lagi. Nggak bisa bangkit lagi ke orang gengsi. Kalau kayak saya orang yang memang nggak gengsi, itu saya ngadepin apa aja, oke, saya kerjain apa saja sehingga saya cepat lagi bangkit. Kalau saya mungkin gengsinya tinggi, segala macam tinggi, ya sudah. Mungkin sampai sekarang saya belum bisa seperti yang sekarang. Belum bisa wow gitu. Oke, berarti ini untuk teman-teman ketika kalian lagi terpuruk, lagi ada di titik terendah kalian, hilangin dulu gengsi, ya Pak ya. Iya. Oke, cobalah dari awal, coba dari nol kembali, karena kan kita nggak ada yang tahu ya Pak ya. Benar. Ketika nanti apapun itu yang udah kita lakukan, apapun itu yang udah kita coba, pasti akan ada nanti satu dari apa yang sudah kita lakukan itu akan menjadi hasil. Iya. Gitu. Ya. Oke. Oke, untuk teman-teman juga nanti kalaupun misalkan kalian ada yang mau kumpul keluarga ataupun ada yang mau meeting teman-teman kantor dan sebagainya, bisa nih ya ke Ketan Pandan Wanginya gitu ya di sini. Ini untuk alamatnya di mana Pak? Di Boulevard The Agres, Rumah The Agres, Kapling dia 5, Kelurahan Lewinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Oke. Nah itu kan untuk alamat sudah disampaikan juga. Nanti mungkin untuk teman-teman kalaupun misalkan mau ke sini, bolehlah ke sini gitu ya. Untuk tempatnya secara itu enak kok gitu loh. Untuk secara tempat, masakan itu rekomen banget sih. Iya. Oke, Pak, ini nih gimana kalau seandainya nanti takutnya kan ada teman-teman nih, kita juga kan lagi membuka di mana teman-teman itu kalaupun misalkan ada yang mau belajar apapun itu bisa melalui kita atau nanti langsung ke narasumber gitu loh. Iya, boleh. Nah, ini kan kebetulan Pak Haji itu kan di Ketannya. Iya. Nah, takutnya ini ada teman-teman mau coba buka usaha juga nih gitu, tapi di bidang yang sama gitu kan. Betul, iya. Nah, gimana kesediaan Pak Haji ketika nanti ada yang mau pengen tahu nih gitu? Saya bersedia untuk menjadi ininya ya, memberikan ilmu saya deh, membagi ilmu. Nih triknya Dajjal Ketan tuh yang seperti ini, kualitasnya ya, itu enaknya seperti ini. Nggak apa-apa. Ya mungkin kan teman-teman yang ada di rumah pun mengharapkan hal itu Pak. Karena kan ya walaupun bidang yang sama kan rezeki gak ada yang tahu. Iya, porsi rezeki yang berbeda. Iya gitu. Nah ini untuk teman-teman, kalaupun misalkan kalian ada yang mau belajar caranya mengolah ketan yang baik seperti apa, caranya untuk dijadikan yang awalnya kita ketan itu ketemunya biasanya diburu kacang Pak. Iya. Ya, kalau enggak juga dijadikan uli atau apa itu kan. Nah ini ada menu baru nih gitu kan dari ketannya. Nah ini bisa untuk kalian nanti belajar, bisa DM ke medsos kita Podcast Station atau GCM, atau bisa juga nanti langsung ke Pak Hajinya ya gitu. Nah nanti mungkin bisa ditulis medsosnya di bawah. Nah nanti kalian bisa langsung DM ke situ ya. Oke, Pak Haji ini terima kasih banyak. Sama-sama, gitu ya. terima kasih. Kalau juga kita tiba-tiba datang, tiba-tiba langsung ini aja nih gitu. Ya semoga kedai Ketan Pandan Wangi ini lebih maju dan lebih besar lagi gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banget Pak Haji udah mempersilahkan kita kesini gitu ngobrol-ngobrol dengan Pak Hajinya gitu ya. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton Podcast Station sampai saat ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya juga, tetap pantengin, jangan lupa loncengnya juga ya. Oke, terima kasih, see you next video, bye.